Hola Mina! Di video kali ini saya akan bahas kemungkinan Asta memiliki mana dan bisa membangkitkan sihir tersembunyinya. Seperti yang sudah kita ketahui, Asta merupakan karakter utama Black Clover yang sejauh ini sama sekali tidak memiliki mana setetes pun. Hal itu mengakibatkan dia tidak bisa menggunakan sihir. Untuk mengetahui apakah Asta di masa depan akan bisa menggunakan sihir atau tidak, kita perlu mengetahui konsep dari mana itu sendiri. Karena kalian harus tahu mana dan sihir itu sebenarnya berbeda. Punya mana belum tentu dia punya sihir, tapi jika punya sihir sudah pasti dia punya mana. Mana adalah sebuah energi yang menopang kehidupan. Jika di dalam serial Naruto, mereka mengenalnya dengan istilah cakra. Jika dalam serial Hunter x Hunter, mereka mengenalnya dengan sebutan nen. Tapi konsepnya sama antara mana, cakra, dan nen. Mana adalah sebuah energi yang ada di dalam tubuh manusia. Bahkan tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi mana banyak terdapat di alam. Hal ini dibuktikan dari para kesatria sihir kerajaan Heart yang memiliki teknik yang bernama metode mana, di mana mereka memanfaatkan mana yang berada di alam untuk mereka gunakan. Sedangkan sihir sendiri merupakan sebuah teknik yang dihasilkan dari penggunaan mana. Jadi ketika seseorang ingin menggunakan atau menciptakan sihir, mereka membutuhkan sebuah mana. Mana ini sangat penting sekali terutama di dunia Black Clover. Karena selain digunakan untuk menciptakan sihir, ternyata mana juga erat kaitannya dengan energi kehidupan. Karena mana ini menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita bisa melihat ketika seseorang kehilangan mana atau kehabisan mana, dia akan sangat kritis dan berakhir dengan kematian. Contohnya kita bisa melihat pada diri Ladros ketika dia masih bertarung dengan Asta. Tubuh dan kulit dia terlihat bagus dan kuat karena mana dia terbilang masih sangat banyak. Tapi setelah dia kalah dari Asta, dia kehilangan banyak mana dan tubuh dia pun mengering seperti terkuras energi kehidupannya. Hal lain yang bisa membuktikan bahwa mana ini berkaitan erat dengan energi kehidupan ada pada kejadian ketika para penduduk kerajaan Spade dikuras mananya oleh benteng berjalan. Tubuh mereka hampir sama seperti Ladros. Tubuh mereka mengering, kurus, keriput, dan sekarat seakan-akan energi kehidupan mereka ikut diambil juga saat itu. Padahal benteng berjalan itu hanya mengambil mana mereka saja. Contoh lain ketika Lucifero merasuki Libe. Saat itu Lichita menyerap mana Lucifero, dan Lucifero seketika menghilang dari tubuh Libe. Lalu ketika Henry menyerap mana para anggota Black Bull, mereka semua menjadi lemas. Ini membuktikan bahwa mana itu terhubung dengan energi kehidupan. Ketika mana seseorang diambil atau diserap, maka dia akan terlihat lemas dan lemah. Dan jika mereka kehabisan seluruh mananya, maka dia akan mati. Menariknya, Asta dikatakan tidak memiliki mana. Tapi entah kenapa Asta baik-baik saja dan masih hidup normal, bahkan fisik dia sangat kuat dibandingkan mereka yang memiliki mana. Dari sini menimbulkan sebuah teori bahwa jangan-jangan Asta itu memiliki mana. Karena seseorang tidak mungkin bisa hidup tanpa mana. Tapi hal ini berbanding terbalik ketika Asta terkena makhluk dunia bawah milik Zagreed yang bisa menyerap mana dan energi kehidupan seseorang. Saat itu Asta terlihat baik-baik saja, tidak terkena efeknya sama sekali. Berbeda dengan tangan Yami yang langsung terluka karena mana dan energi kehidupannya terserap. Satu-satunya jawaban yang bisa menjelaskan itu semua adalah karena Asta tidak memiliki mana normal atau ada kelainan mana pada tubuh Asta, sehingga mananya tidak muncul dan tidak bisa diserap oleh makhluk dunia bawah milik Zagreed, bahkan tidak bisa diserap oleh Lichita. Ditambah karena kelainan itu juga Asta tidak bisa mengakses mana miliknya sendiri untuk menciptakan sebuah sihir. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena kuncinya ada di Sally. Sally merupakan seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan baru. Ketika dia masih menjadi musuh kesatria sihir, dia sudah tertarik dengan tubuh Asta. Dia tidak mau membunuh Asta karena dia ingin meneliti Asta. Hingga akhirnya ketika dia bersama Valtos dan kawan-kawan membantu Asta melawan Patri, Asta mengizinkan Sally untuk meneliti tubuhnya sebanyak yang Sally inginkan. Kemudian ketika mereka direkrut oleh kerajaan Clover untuk membantu penyerangan kerajaan Spade, Sally menciptakan sebuah alat sihir berdasarkan data analisis tubuh Asta. Dia menciptakan sebuah jubah yang bisa menyembunyikan mana si pemakainya. Ya, kalian tidak salah dengar, sebuah jubah yang bisa menyembunyikan mana si pemakainya. Sally menciptakan jubah itu setelah meneliti tubuh Asta yang dikatakan tidak memiliki mana. Poin yang bisa kita ambil di sini adalah, jika Sally berhasil dan bisa menciptakan sebuah jubah seperti itu, di mana ketika seseorang memakai jubah itu, mana dari orang yang memakai jubah itu tidak akan terdeteksi atau menghilang dari radar orang lainnya.
Itu artinya Sally mengetahui konsep untuk menyembunyikan sebuah mana. Dan karena Sally menciptakan jubah itu setelah meneliti tubuh Asta, itu artinya ada kemungkinan mana dalam tubuh Asta itu pun tersegel atau terblokir oleh sesuatu yang konsepnya sama seperti jubah yang Sally ciptakan. Kita memang tidak tahu sesuatu yang menghambat mana Asta itu apa. Tapi saya yakin Sally tahu apa yang terjadi pada tubuh Asta. Dia pasti tahu alasan kenapa mana Asta tidak bisa diakses. Di sini Sally akan benar-benar menjadi kunci kebangkitan sihir tersembunyi Asta. Sebenarnya ada bukti lain yang bisa mendukung teori bahwa Asta memang memiliki mana. Kita sebelumnya pernah ditunjukkan sesuatu yang hampir sama. Contohnya, ketika mana elf yang ada di tubuh Yuno beserta seluruh kesatria sihir lainnya ternyata tidak terdeteksi sebelumnya hingga mereka bereinkarnasi. Mana elf itu sebenarnya sudah ada pada diri mereka yang tubuhnya digunakan untuk bereinkarnasi. Tapi mana elf itu tidak bisa terdeteksi sama sekali. Dari mana kita tahu mana elf itu sudah ada? Karena syarat reinkarnasi itu tubuh yang menjadi wadah harus memiliki kemiripan baik dari segi fisik ataupun non-fisik. Salah satunya memiliki mana elf itu sendiri sebelumnya. Hal itu dibuktikan juga ketika reinkarnasinya berakhir, mana elf mereka tidak ikut menghilang. Itu karena sebenarnya mana elf itu memang sudah ada dari awal dalam tubuh mereka. Yang menghilang dari tubuh mereka hanya jiwa dari elf itu sendiri. Terkecuali pada kasus Yuno, mana elf dan jiwa elf memang sudah ada sejak awal. Lalu pada kasus Charmy yang membangkitkan kekuatan kurcacinya, pada awalnya semua orang tidak menyadari dan merasakan ada mana ras kurcaci pada diri Charmy. Hingga akhirnya Charmy membangkitkan kekuatan sihir kurcacinya. Mana asli Charmy dan mana kurcaci sendiri benar-benar dua mana yang berbeda. Mana yang selama ini kita lihat itu adalah mana asli milik Charmy. Sedangkan mana kurcacinya dia bangkitkan ketika melawan reinkarnasi Elfril. Saat itu Elfril mengatakan bahwa dia merasakan mana yang berbeda pada diri Charmy ketika Charmy membangkitkan kekuatannya. Dia seperti mengenali mana seperti itu. Dan sepertinya dulu dia pernah merasakan mana seperti itu juga. Dari dua contoh itu membuktikan bahwa mana seseorang bisa saja tersembunyi dan tidak bisa diakses bahkan dirasakan oleh dirinya maupun orang lain. Hingga suatu saat dia akan menemukan kunci untuk mengakses dan membangkitkan mana tersembunyinya seperti yang dilakukan oleh Charmy. Dan hal ini pun bisa saja terjadi kepada Asta. Dia sebenarnya memiliki mana dalam tubuhnya, tapi mana tersebut tersembunyi atau terblokir sehingga Asta tidak bisa mengaksesnya untuk mengeluarkan sihirnya sendiri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Sally yang kemungkinan menjadi kunci untuk membuka potensi mana Asta. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang, sihir seperti apa yang kira-kira Asta keluarkan ketika dia sudah bisa mengakses mananya sendiri? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu tidak ada petunjuk yang pasti. Tapi saya menemukan sedikit bukti yang mungkin bisa menjawab sihir tersembunyi seperti apa yang Asta keluarkan jika dia sudah bisa mengakses mananya. Ketika Asta menggunakan pedang Demon Dweller, menurut saya ada sedikit hal aneh di sana. Pedang Demon Dweller sendiri awalnya pedang milik Lich yang merupakan elf dengan kapasitas mana yang sangat banyak. Kemampuan pedang itu sendiri saat ini diketahui bisa menyerap sihir dan menghempaskannya lagi. Mirip seperti sihir counter trap milik Zora, hanya saja tidak dikali lipatkan kekuatannya. Yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Asta bisa menggunakan kemampuan itu juga? Sementara kemampuan pedang itu sendiri seharusnya berbasis mana. Ditambah kenapa sihir tetap bisa terserap dan dikeluarkan lagi oleh Asta. Sementara Asta memiliki anti-sihir yang seharusnya bisa menghapus sihir yang masuk ke dalam pedangnya. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Pertama, pedang itu memiliki konsep yang hampir sama seperti jubah ciptaan Sally, yaitu bisa memblokir atau menjaga sihir yang masuk ke dalam pedang dari apapun termasuk dari anti-sihir. Sehingga ketika sihir masuk, sihir itu tidak akan terhapus oleh anti-sihir dan bisa dikeluarkan lagi sebagai serangan. Kedua, sihir itu sebenarnya memang terhapus setelah masuk pedang Asta, tapi kemampuan menyerap dan menghempaskan sihir ini bisa saja merupakan kemampuan asli Asta yang diwariskan dari ibunya, yaitu Lichita. Karena Lichita sendiri memiliki kemampuan untuk menyerap mana. Memang Lichita hanya bisa menyerap mana dan energi kehidupan saja tanpa menghempaskannya lagi. Tapi mungkin kemampuan Asta ini mengalami perubahan ketika diwariskan. Teori ini memang terlalu mentah dan memaksa, tapi untuk Asta yang mempunyai mana yang terblokir, saya sangat yakin sekali akan hal itu. Dan di final arc nanti bisa saja Sally akan membuka segel mana Asta, yang membuat Asta bisa menggunakan sihirnya untuk melawan Lucius. Dan itu akan menjadi kunci Asta dan kerajaan Clover untuk bisa menang dari Lucius Zogratis. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin Asta memiliki mana dan bisa menggunakan sihir? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan kemungkinan Asta memiliki mana dan bisa membangkitkan sihir tersembunyinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.